Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Ana Husnal Fika Sulihah, kelas 11 MIPA 5, akan menceritakan tokoh yang bernama Douwe Dekker. Ernest Francois Eugen Douwe Dekker lahir di Pasuruan pada 8 Oktober 1879. Ayah dan ibu Douwe Dekker bernama Auguste Henry Edward Douwe Dekker dan Louisa Neumann. Ayah Douwe Dekker berdarah Belanda sedangkan ibunya keturunan Jerman Jawa. Oleh karena itu, ia disebut orang Indo yang berarti campuran orang Indonesia dan Eropa. Orang Indo sering disebut kelompok tangguh dan status sosialnya berada di bawah orang Eropa murni karena itu. Oleh karena itu, Douwe Dekker merasakan diskriminasi dari kaum Belanda murni. Keluarga Ernest kemudian pindah ke Surabaya pada tahun 1992. Untuk pendidikan dasar, Douwe Dekker belajar di Hogere Burger School HBS Surabaya. Kemudian, ia pindah ke Gymnasium Koning Willem III School, sekolah elit di Batavia. Pada umur 14 tahun, Douwe Dekker berhasil menulis Gendenboek van Lombok, sebuah buku yang membahas ekspedisi militer Belanda untuk meredakan keributan di Lombok. Setelah lulus sekolah, Douwe tidak langsung meneruskan pendidikannya karena keterbatasan biaya. Ia kemudian bekerja sebagai pengawas perkebunan kopi di Malang. Ia melihat perlakuan semena-mena dan eksploitasi yang dialami para pekerja kebun. Ia juga sering membela mereka dengan membuat sistem kerja sendiri. Tindakannya kurang disukai rekan kerjanya namun disukai oleh bawahannya. Ia sering ditegur atasannya dan mengakibatkan konflik dengan manajernya. Ia dipindahkan ke perkebunan tebu Pajarakan di Keraksan. Lagi-lagi, ia terlibat konflik dengan manajernya karena urusan pembagian irigasi untuk perkebunan petani. Irigasi yang seharusnya dialirkan ke sawah rakyat pribumi malah dialirkan ke perkebunan tebu sehingga sawah kering. Setelah itu, ia menjadi pengangguran. Pasca kematian ibunya, Douwe Dekker menjadi relawan Perang Boer II pada tahun 1999 sampai 1902 bersama dua saudaranya Guido dan Julius. Perang Boer ini disebabkan penemuan berlian dan emas di daerah Afrika Selatan. Douwe Dekker dan saudaranya kemudian menjadi tentara dan dianugerahi kewarganegaraan Republik Transvaal, namun kehilangan kewarganegaraan Belanda mereka. Para pejuang Boer ini sebenarnya kurang berpengalaman dalam perang. Mereka seperti tentara yang hanya dibekali seragam dan senjata sehingga banyak relawan yang kabur. Douwe Dekker tetap pantang menyerah sampai pimpinan perang Jenderal De Ruyter menganugerahi penghormatan dan bintang jasa untuk Douwe Dekker. Ia diberi gelar The Boer Fighting Man dan Brave Karel. Perjuangan Douwe Dekker di perang ini berhenti ketika ia ditangkap dan dipenjara di kamp Ceylon, Sri Lanka. Karena wabah penyakit, ia dan tawanan lainnya dipindahkan ke Ragama. Selama ditahan, ia banyak membaca buku dan menulis pengalamannya ketika berperang di Afrika Selatan. Ia juga pernah membuat puisi, lalu mengirimkan ke Ratu Belanda Wilhelmina sebagai hadiah ulang tahun. Selama ditahan, ia pernah menderita radang paru-paru sehingga ia dirawat di rumah sakit Jaffna dan dipulangkan ke Belanda pada tahun 1902 setelah sembuh. Pengalaman Douwe Dekker di Afrika Selatan memberikan ilham untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui politik. Douwe Dekker terinspirasi melihat penduduk Transvaal yang merupakan petani yang berjuang untuk mencapai kemerdekaan. Sesampainya di Belanda, Douwe Dekker bekerja sebagai agen pengiriman untuk Koninklijke Pakket van Mansapich KPM, sebuah perusahaan pelayaran yang bergerak di bidang logistik. Tahun 1903, Douwe Dekker memberanikan diri untuk mempersunting Clara Charlotte Deija, putri seorang dokter asal Jerman yang tinggal di Belanda. Dari pernikahan ini, Douwe Dekker dikaruniai 3 anak, namun pernikahannya hanya sampai tahun 1920. Douwe Dekker memulai karirnya sebagai wartawan dengan ikut bergabung redaksi The Lokomotif di bawah Peter Brossoff. Ia ditawari menjadi wartawan karena kemampuan menulisnya ketika menulis laporan pengalaman perangnya di surat kabar Batavia Nieuwsblad. Sebagai wartawan, Douwe Dekker dikenal kritis dan sesekali menyentil pemerintah kolonialisme Belanda. Ia juga mengkritik politik etis dan menyebut bahwa Belanda dan Indonesia perlu mempunyai pemerintahan sendiri.
Karena hal ini, Douwe Dekker disebut sebagai penggagas pertama gagasan nasionalisme. Kemudian Douwe Dekker pindah ke Surabaya Handelsblad sebagai seorang redaktur. Karirnya di sana tidak berjalan lama karena berselisih dengan pemilik koran tersebut. Douwe Dekker menganggap pemilik redaksi koran tersebut dapat dibeli dan diatur oleh pihak penjajah yaitu Belanda. Douwe Dekker kemudian pindah bekerja sebagai staf redaksi Batavia Nieuwsblad pada tahun 1907, di mana tulisannya menjadi semakin pro kaum Indo dan pribumi. Apalagi pemilik koran tersebut, Jalberg, memberikan kebebasan kepada Douwe Dekker untuk menulis, bahkan untuk mengkritik Belanda sekalipun. Contoh karya tulis Douwe Dekker adalah Het Bankrot der Arbeidersprinzip in Nederland or India, kebangkitan prinsip etis di Hindia Belanda. Lalu, bagaimana caranya Belanda dapat segera kehilangan kolonialnya? Tulisannya ini mulai mendapat perhatian dari intelijen penguasa. Dengan pengalaman kerjanya di Batavia Nieuwsblad, Douwe Dekker kemudian menerbitkan majalah Tijdschrift yang berganti nama menjadi majalah De Express. Majalah ini menjadi alat kampanye melawan penjajah Belanda dan kebangkitkan nasionalisme Indonesia. Bersama dengan Dr. Cipto Mangunkusumo dan Suhardi Suryaningrat alias Ki Hajar Dewantara, Douwe Dekker kemudian membentuk partai politik pertama di Indonesia yaitu Indische Partij. Pada 25 Desember 1912, Indische Partij merupakan organisasi yang mengedepankan kerjasama orang Indo dan Bumi Putra. Belanda tidak suka dengan keberadaan organisasi yang membangkitkan peran nasionalisme ini. Belanda menganggap organisasi ini radikal dan mengganggu keamanan, lalu membubarkan partai ini pada 4 Desember 1913. Tiga serangkai ini diasingkan ke Eropa karena Suhardi membuat tulisannya yang berjudul Seandainya Aku Seorang Belanda, yang berisi jika ia adalah seorang Belanda, ia akan malu berpesta dan memungut pajak dari bangsa yang dijajah untuk merayakan kemerdekaannya. Douwe Dekker dan Dr. Cipto ikut diasingkan karena jelas-jelas mendukung Suhardi. Pengasingan tersebut justru dimanfaatkan Douwe Dekker untuk belajar di Universitas Zurich, Swiss. Ia berhasil menyelesaikan program doktor di bidang ekonomi. Ia sempat ikut sebuah kelompok revolusioner India hingga ditahan di Singapura pada 1913. Douwe Dekker kembali aktif dalam dunia jurnalistik dan organisasi untuk melawan Belanda. Pada 1919, terjadi peristiwa di perkebunan tembakau Polanharjo, Klaten. Para buruh tani melangsungkan protes dan kerusuhan, sedangkan Douwe Dekker dituduh mengompori para buruh tani karena mereka bertemu sebelumnya. Ia juga diadili pada 1920 di Semarang dan diputus bebas. Tidak hanya itu, ia dan surat kabarnya seringkali menghadapi pengadilan dan penahanan. Setelah melewati itu semua, Douwe Dekker beralih dari kegiatan jurnalistik ke penulisan karya ilmiah. Ia juga aktif di bidang pendidikan dan menjadi kepala sekolah Merwittegebreit Leger Onderwijs Mulu SMA tahun 1924. Douwe Dekker mengganti nama sekolah tersebut menjadi Kshatriya Institute. Sekolah memberikan kesempatan pendidikan untuk pribumi, keturunan Tionghoa dan Indo-Eropa. Materi yang diajarkan tidak hanya membaca, menulis, menghitung, melainkan juga ekonomi dan doktrin untuk melawan penjajah. Tahun 1926, Douwe Dekker menikahi Johanna Mussel, yang merupakan salah satu guru di sekolah tersebut. Insinyur Soekarno juga pernah menjadi guru di sekolah tersebut. Karena materi di sekolah tersebut bisa dibilang anti Belanda, Douwe Dekker dianggap kembali melawan Belanda dan diasingkan ke Suriname. Douwe Dekker diasingkan ke Suriname pada 1941, di mana ia ditempatkan di sebuah kamp jauh di pedalaman sungai Jodensavane. Kondisi di kamp sangat memprihatinkan sehingga membuat Douwe Dekker tertekan yang sudah mencapai umur 60-an. Pertengahan 1946, sejumlah orang buangan termasuk Douwe Dekker dikirim ke Belanda. Di sana, ia bertemu dengan seorang perawat bernama Nelly Albertina Gertsma Nekuimel. Nelly ikut menemani Douwe Dekker kembali ke Indonesia. Tanggal 2 Januari 1947, mereka berhasil tiba di Yogyakarta yang kala itu menjadi ibu kota Republik Indonesia. Pada tahun yang sama, ia mengganti namanya menjadi Danwardi Setiabudi. Di tahun yang sama pula, ia menikahi Nelly yang telah berganti nama menjadi Harumi Wanasita setelah menceraikan istri sebelumnya, Johanna Mussel. Setelah kembali ke Indonesia, Douwe Dekker banyak terlibat dalam jabatan penting di pihak Republik Indonesia.
Ia pernah menjabat sebagai Menteri Negara tanpa portofolio dalam Kabinet Syahrir III selama hampir 9 bulan. Selanjutnya berturut-turut ia menjadi anggota delegasi negosiasi dengan Belanda, konsultasi dalam bidang keuangan dan ekonomi, anggota DPA, pengajar di Akademi Ilmu Politik, dan terakhir sebagai kepala saksi penulis sejarah historiografi di bawah Kementerian Penerangan. Pada masa ini, Douwe Dekker pernah menempati salah satu rumah di Kaliurang. Pada tanggal 21 Desember 1948, ia ditangkap tentara Belanda di kediamannya dengan alasan aksi polisionil. Ia diinterogasi dan dibawa ke Jakarta. Setelah berjanji tidak akan melibatkan diri dalam politik, Douwe Dekker dibebaskan karena kondisi fisiknya yang sudah melemah. Atas permintaannya, ia dibawa ke Bandung dan disusul oleh Harumi. Mereka lalu menempati rumah lama yang dijuluki Jiwa Juwita di Lembagweg. Sejak tahun 1948, kesehatan Douwe Dekker mulai memburuk. Dalam kondisinya, ia tetap sibuk dengan penulisan autobiografinya, Jar Konsekuen, hingga akhirnya meninggal pada 28 Agustus 1950 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Ciputra di Bandung. Pada 9 November 1961, ia diangkat sebagai pahlawan nasional oleh Soekarno. Sebagai bentuk penghargaan atas jasa-jasa Douwe Dekker, yang juga memiliki nama Danwardi Setiabudi, nama Setiabudi dipakai untuk menamai jalan, stasiun, dan kecamatan. Kisah inspiratif yang dapat ditiru yaitu harus berani membela yang lemah, kritis terhadap etika keadilan, dan terus berjuang dan pantang menyerah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.